rahmat serta ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua, sehingga kita bisa hadir di Masjid Yaumid ini dalam acara pengajian Fatimatul Zahra Kelurahan Rejo Binangun. Shalawat serta salam selalu senantiasa kita terima junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah acara pada sore hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Marilah kita terlebih dahulu membaca basmalah bersama-sama. Acara selanjutnya sambutan dari Ketua Fatimatul Zahra. Tadarus dulu ya. Acara selanjutnya tadarus bersama yang akan dipandu oleh Ibu Eti. Kepada Ibu Eti kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, marilah kita tadarus bersama Surat Al-An'am ayat 11 halaman 19. Sampun, monggo kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi summa uduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qul liman ma fis samawati wal ardi Shadaqallahul Adzim. Ada kurang dan khilafnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eti, Maha Suci Allah yang telah menurunkan firman-Nya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan pengurus Fatimatul Zahra Kelurahan Rejo Binangun kepada Ibu Sri Suprapti. Kami persilakan. Terima kasih atas semua penonton kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelihatan segar kalau sambutannya, jawabannya begini yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ibu-ibu, Ananda atau Bapak ini ya, Ustadz ya, Anda Ustadz Afnan yang kami hormati, ibu-ibu pengurus Fatimatul Zahra yang kami hormati, ibu-ibu
jamaah Fatimatus Zahra yang kami hormati pula. Terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas limpahan bermacam-macam rahmah dan nikmah yang kita terima, antara lain nikmah berupa iman, nikmah Islam, nikmah sehat, juga nikmah kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di masjid yang unik ini dengan tiada halangan suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita bersama, beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah selalu kita mintai, kita harapkan syafaatnya hingga di yaumul qiyamah nanti. Amin. Allahumma. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Anda Ustadz Afnan. Kami atas nama pengajian Fatimatus Zahra mengucapkan terima kasih kepada Ananda Ustadz Afnan atas kehadirannya, memenuhi apa yang menjadi undangan dari pengurus untuk mengisi pengajian Fatimatus Zahra pada sore hari ini. Semoga amal kebaikan Ustadz Afnan tersebut mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami para jamaah. Itu tentu saja pahala dari Allah akan terus mengalir sepanjang masa, karena memberikan ilmu yang bermanfaat adalah salah satu dari 3 amalan yang pahalanya akan terus mengalir walau yang beramal sudah tiada. Amin amin Allahumma amin. Juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah dari segala penjuru dari 13 RW. Kalau betul sering diabsen ya, kami tidak absen ya. Semoga dari RW 1 sampai RW 1 ya banyak, tentu saja banyak sekali mungkin ya. Nah, dari RW 2 sampai RW 13 semoga ada perwakilan masing-masing yang sebetulnya secara teori itu per RW itu 10 orang, paling tidak 130, ditambah kalau RW-nya yang udah itu ya 30, 40, jadi bisa 150 lebih ya. Ya, insya Allah, amin, Allahumma amin. Semoga kita para jemaah nantinya bisa menerima ilmu-ilmu yang diberikan oleh untuk depannya RW 2 ada perwakilannya yang rawuh, adanya RW 2. Oke, terima kasih. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Ada khilaf dan salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ibu Sri Sulprakti yang telah memberikan sambutan perwakilan dari pengurus Fatimatus Zahra Kelurahan Rejo Winangun. Ibu-ibu, nanti itu ada shopping. Nanti kalau sudah, nanti ibu-ibu sadar kamera. Kalau sudah jadi nanti kita share di kelompok kelurahan ya. Ya, karena RW 1 itu Mas Imam kalau ada kegiatan yang ada di wilayah RW 1 itu selalu menyoping biar ada dokumentasi. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu ceramah atau siraman rohani yang akan diberikan pada anaknya dari Bapak Dr. Ridwan SEMAG. Beliau adalah Ananda Ustadz Raihan Afnan Al-Farabi NC. Ya, beliau lulusan dari Mesir ya Dek, dengan tema keluarga sejahtera harmonis ya Dek. Ya, nanti monggo kalau tidak sesuai tema tidak akan kenapa, nanti terserah Ananda Afnan saja. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nahmadullaha ta'ala rabbi wa nashkuruh wa natubullaha ilaihi wa nastaghfiruh.
Subhanaka ya Rabbana la nusni 'alaika thana'an anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa sallallahu wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Pripun kabaripun Ibu? Sehat Ibu? Niki saya baru pertama kali ya. Nah, pertama kali juga pengajian sore, ya, rasanya nih, sore terlihat lebih fresh, lebih cerah mungkin ya. Oh, udah mandi. Bangun tidur. Waduh. Alhamdulillah ini terlihat semangat. Ini juga sepertinya pertama kali juga nih saya duduk di majelis taklim Fatimahuz Zahra. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Pak, aku lah. Kan ini pertama kali jadi saya. Oke, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang pertama marilah kita panjatkan puji dan bersyukur karena Allah masih memberikan kita nikmat sehat, juga nikmat iman, dan juga nikmat kesempatan. Karena terkadang itu nikmat yang sering kita lupakan itu dua, yaitu nikmat iman dan juga nikmat kesempatan. Karena kenapa nikmat iman ini penting? Dan kenapa kok di Al-Fatihah itu kita ada ihdinas siratal mustaqim, dan itu wajib dibaca sehari 5 kali waktu sholat. Nah, karena ini kenapa kenikmatan itu sangat penting, karena kita nggak tahu deh, Allah itu kan maha membolak-balikan hati. Nah, ini ada cerita nih, nggak tahu jenengan tahu atau enggak. Nah, jadi ada seorang cendekiawan Muslim. Cendekiawan ini tuh dulu terkenal pas saya SD. Pas saya masih SD itu terkenal banget. Cendekiawan Muslim ini terkenal karena apa? Karena beliau itu ngertos ya apa nih, kalau anak SD itu kan suka yang namanya visual. Nah, si cendekiawan ini itu dulu terkenal kasetnya itu terkenal karena dia itu mampu menghadirkan visual cerita nabi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini sore ini temanya itu kan berkaitan tentang keluarga. Nah, padahal saya ngomong di dereng dari keluarga. Aduh. Nah, oke. Nah, ini saya ingin Ibu, ketika membahas tentang keluarga itu saya nggak akan ngomongkan pengalaman karena memang belum berpengalaman. Maka sore hari ini saya melihat sangat asik ketika kita membahas beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ini sore ini akan pembahasan tentang keluarga ini akan berangkat dari Al-Quran, dari sumber ajaran kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di surat Maryam ayat 5. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanatim ra'ati akira fahabli min ladunka waliya. Ini surat Maryam ayat 5, yang mana di surat Maryam ini menceritakan perjuangan istrinya Nabi Zakaria dalam memiliki anak. Nah, lalu di surat lain di surat Al-Anbiya ayat 21 dikatakan bahwa fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawja. Nah,
surat Al-Anbiya ini juga bercerita tentang perjuangannya Nabi Zakaria dan juga istrinya. Nah, apa yang menarik dari dua ayat ini? Nah, mungkin bisa digarisbawahi di kata-kata ini gini, wa kana timroati. Nah, kata-kata imroati itu bisa digarisbawahi. Seret. Itu secara terjemahan bahasa Indonesia itu sudah selesai. Artinya istriku. Nah, sedangkan di surat Al-Anbiya ayat 21 itu apa? Wa aslahna lahu zawja. Nah, ini monggo digarisbawahi kata-kata zawja. Aslahna lahu zawja. Jadi ada dua nih. Yang pertama menggunakan kata-kata imroati dan yang kedua menggunakan kata-kata zawja. Nah, jangan buka terjemahan yang Indonesia, terjemahan yang paling valid itu terjemahan Kemenak yang versi Kemenak itu semuanya diartikan menggunakan kata-kata istri. Nah, tetapi ada makna jauh yang lebih dalam yang bisa kita ambil. Imro'ah itu artinya di luar konteksnya perkataan ini, imro'ah itu jika diucapkan di perkataan yang bukan konteksnya suami istri, maka dia diartikan perempuan. Nah, jadi kondisi di ayat kedua itu menunjukkan bahwasanya istri Nabi Zakaria itu sudah memiliki anak. Nah, ini berarti apa, ibu-ibu semua? Nah, ini Al-Quran, bahasa Al-Quran itu membahasakan bahwasanya ending gitu. Itu juga ending banget. Tapi ibu, nah ini dokter dia bilang yang membuat dia itu semakin yakin dengan ciptaan Allah adalah apa? Jadi ketika rahim itu sudah dibuah, lalu rahim itu mampu mengandung anak, beratnya 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram, ditambah plasenta itu 1 kilogram. Ini anaknya jenengan bisa 3 kilogram, ya, lembut kan gitu. Tambah plasenta 1 kilogram. Berarti kan si rahim yang 70 gram tadi sehingga mampu menampung beban 4 kilo. Dan inilah membuat dokter Gia tadi itu semakin percaya bahwasanya ini loh keesaan Allah itu. Selebihnya ketika melahirkan si rahim tadi mampu kembali ke bentuk normalnya semula. Makanya Al-Quran juga membahasakan ketika seorang wanita bersuami itu zawja sudah memiliki anak, maka disebut pasangan yang ideal. Bukan pasangan yang sempurna, ya. Nek saya ngomong pasangan yang sempurna, oke, sing buatan purun anak protes. Kan saat ini ngoten nggih. Trennya seperti itu loh buatan tuh. Mungkin apalagi angkatan saya. Nggih, teman-teman saya itu seperti itu, yang sudah menikah itu menunda punya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu poin pertama, bagaimana Al-Quran itu menceritakan keluarga yang ideal. Nah, ini keluarga yang lebih dari sekedar ideal, tapi mendekati kata-kata sempurna. Jadi kita lihat di surat At-Tahrim itu ayat 10 dan juga surat At-Tahrim ayat 11. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fakhanatahuma. Itu ayat 10. Nah, monggo digarisbawahi lagi kata-kata imro'ah di surat At-Tahrim ayat 11. Ayat selanjutnya,
Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Imra'ah lagi di garis bawah. Loh, Mas, katanya imro'ah itu sebutan untuk istri yang belum memiliki anak. Tetapi kenapa di ayat di surat At-Tahrim ayat 10 dan 11 Allah itu menggunakan kata-kata imro'ah tapi untuk istri-istri yang sudah punya anak. Yang pertama, istrinya Nabi Nuh. Yang kedua, istrinya Nabi Lut. Dan yang ketiga, istrinya Fir'aun. Ketiga istri-istri ini punya anak atau tidak, Bu? Punya anak no boten nggih? Punya no boten? Niki yakin no boten nggih? Nggih, kula ragu-ragu lho, Bu. Oh, ragu-ragu. Betul. Memang punya anak nggih. Lalu kenapa kok istri-istri Nabi dan istri Fir'aun ini tadi sudah punya anak, tapi kok masih menggunakan kata-kata imro'ah, bukan menjadi pasangan ideal maupun menuju sempurna? Karena kita lihat di ayat 10 Allah itu memberikan contoh di mana dalam satu keluarga itu yang mana suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Contohnya istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Yang satu membangkang ketika diajak untuk menyembah kepada Allah tanpa menggunakan perantara berhala dan menghiraukan ajakan Nabi Nuh ketika dikatakan bentar lagi ini akan banjir. Mbok beriman no. Ayo beriman bersama aku. Akhirnya anaknya. Dan lebih parahnya lagi tuh, propaganda ala barat ini sudah merasuki tontonan anak-anak kita. Bahkan tontonan anak-anak TK, Bu, anak-anak SD. Dia ngertos Cocomelon, Bu. Ngertos betul tontonan Cocomelon. Anak-anak kecil kan suka nonton gitu. Saya nggak tahu ini sudah detektor atau belum, tapi ada di salah satu episodenya itu. Jadi ketika mengantarkan sekolah, Bu, ketika mengantarkan sekolah ini, itu bukan bapak kali ibu, dia anak-anak boten. Bapak kali bapak gitu, kasih ini. Jangan dianggap remeh tuh, jangan dianggap remeh loh. Dari tontonan, anak itu mikir, oh berarti seperti ini ada tindakan normal. Itu berasal dari mana? Saya kasih gambaran seperti ini aja. Kenapa kok visual itu gampang mempengaruhi? Dulu buku-buku bahasa Inggris itu mengajarkan, nek misal handsome atau handsome ya, handsome itu kan ganteng. Buku-buku anak kecil itu, ketika dikatakan handsome, itu gambarnya wong kulit putih, rambutnya pirang. Ketika membandingkan dengan kata-kata ugly, elek, itu adalah orang kulit hitam, rambutnya keriting. Loh, ini benar kok. Yang mana secara tidak langsung itu menjadi norma sosial bagi masyarakat. Benar atau tidak? Itu emang mungkin gitu. Kerasa atau tidak? Itu kita jadi lebih menghargai orang sing kulitnya tidak hitam daripada orang yang kulitnya hitam. Lebih gampang kena rasisme mana? Orang yang kulitnya hitam dan tidak. Nah, ngerti nggih? Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, bisa dimaafkan nggih. Semoga ini tidak ada pertanyaan gitu. Oh, diberi kesempatan.
satu atau dua yang mau bertanya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Nak Ustadz, karena masih kecil tak panggil Nak Ustadz ya, bukan Pak Ustadz loh ya. Itu menurut Nak Ustadz, zaman sekarang tuh dalam arti suami istri yang ideal, ibu muda bapak muda tadi tuh kok pengennya belum punya keturunan dulu. Oh, dijelaskan ya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Nak Ustadz. Bapaknya dirahmati Allah. Jadi menurunnya angka kelahiran, walaupun Indonesia ini menurunnya itu masih dalam batas aman gitu. Jadi itu kan dalam studi itu kan bisa dihitung gitu, ketika penurunannya itu di bawah berapa persen itu kan akan menunjukkan kepunahan dalam beberapa tahun. Itu seperti Jepang dan juga Korea Selatan itu penurunan angka kelahiran itu bahkan sampai diproyeksikan 1:30 atau sekian. Yang mana itu satu anak lahir banding 30 orang tua. Itu kan berarti itu diproyeksikan, diprediksi itu 20 tahun lagi itu bisa dibayangkan ya. 1:30 itu kan berarti perkembangannya kecil sekali, Bu. Antara orang yang tua semakin tua berarti pekerjaan akan menurun seperti itu. Nah, walaupun ini tapi kenapa Indonesia juga ikut gitu? Nah, ini karena ini sebenarnya mempengaruhi juga kenapa kok angkatan saya itu gak cuma menunda punya anak, tapi juga menunda menikah. Itu kan kenapa itu? Karena itu jadi faktor ekonomi tadi gitu. Nah, apalagi anak-anak angkatan saya ke bawah mungkin nanti Gen Z sampai Gen Alpha itu kan akan lebih kritis, Bu. Mereka itu usra percaya bukan nggak percaya kurang iman gitu. Maksudnya nggak percaya ketika nikah akan melipat gandakan harta. Pasti mereka akan jawab, halah bukti ini akasen pedot. Dan salah satu faktor terbesar dari percaya adalah Maka saya pikir, malah daripada aku ngajak anak wong susah, mending aku sendiri dulu. Nah itu benar, Bu. Ini terjadi fenomena seperti itu. Makanya saat ini aku bikin konten ayo menikah itu kata gratis. Gitu, bahkan boleh jodoh KUA diadakan kadin juga itu karena untuk mendorong angka kelahiran tadi, walaupun masih batas aman tapi kan pemikiran seperti ini ya bukannya nggak benar, kurang benar seperti itu gitu. Mungkin jawabannya seperti itu. Cekap, Bu. Monggo kita dengan berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya akhiri, kami mohon maaf. Semoga bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang lebih banyak dan ilmu yang bermanfaat untuk Ananda Ustadz Raihan Afnan Al-Farabi LC. Semoga ilmunya menjadi amal jariah dan membawa keberkahan bagi kita semua. Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya lain-lain nanti sebelum satu lagu dari pengajian. Monggo lain-lain.
An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanal Di hening pagi yang suci, ku melangkah penuh arti. Ada cinta yang ku pahami tentang memberi sepenuh hati. Bukan tentang yang terlihat, bukan pujian yang ku harap, namun satu yang ku pinta, ridhomu dalam setiap langkah. Ku relakan yang ku miliki, meski berat di dalam hati, karena ku tahu semua ini jalan cinta menuju ilahi. Ikhlas untukmu ya Rabb, ku berikan yang terbaik. Tak peduli dunia melihat, Engkau tahu isi hatiku. Ikhlas untukmu ya Rabb, air mata jadi saksi di setiap pengorbanan ini. Ku dekat padamu lagi. Kisah lama terulang kembali tentang iman dan pengabdian, seperti jejak para nabi. Cinta diuji pengorbanan, takkan goyah keyakinanku. Walau berat yang ku tuju, karena semua milikmu, dan kembali hanya padamu. Ikhlas untukmu ya Rabb, Satu, dua, tangannya gini semua. Tiga. Sekarang ganti saya, tangannya berubah lagi. Gimana? Monggo. Satu, dua, tiga.
Ayo kita. 1, 2, 3. Ya, cukup. Jadi saksi di setiap pengorbanan ini, ku dekat padamu lagi. Jika ini jalan cinta, kuatkan langkahku ya Allah. Dalam sujud dan doa, ku serahkan segalanya. Ikhlas untukmu ya Rab, segalanya ku persembahkan. Di hari penuh berkah ini, ku rasakan damai yang abadi. Ikhlas untukmu ya Rab, inilah arti cinta sejati. Berkorban dengan sepenuh hati untukmu selamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillah, ku panggil namamu. Langkah ini menujumu. Rindu yang lama tersimpan, kini engkau kabulkan. Dari jauh